pasangan saya tuh tahu nggak ya saya sayang sama dia. Oke. Karena kita tuh sering ngerasa kayak, oh this is love gitu. Yakin loh, Iya, padahal bukannya setiap ego. Ya, makanya dikategorikan makanya tadi ada love language tadi ya. Ada love Dan language setiap orang tadi. love language-nya bisa beda-beda. Dan nggak apa-apa Dan juga. kebutuhannya, Heeh. jadinya harusnya kita ngikutin love language pasangan dong Iya. ya, bukan Love language-nya kita. kita. Kadang-kadang kita ngerasa, ya kan gue ngerasa disayang kalau tiap hari dibeliin martabak. Ya dia enggak gitu. Boleh nggak sih terima aja, dia nggak mau martabak, dia maunya tahu goreng gitu Iya, misalnya. bisa aja. Sesimpel Iya, itu iya. gitu. Dapat gairah seksualnya aja susah dari mana ya kan. Ini ada hubungannya dengan preferensi seksual nggak sih? Misalnya yang fetish terhadap sesuatu, itu normal atau bagaimana? Nah, I like this question karena gini, fetish sama preferensi seksual itu dua hal yang berbeda. Oh gitu. Jadi kalau kita kan mau mendiagnosa sesuatu kan, kalau dokter tuh kan ada ICD-11 ya sekarang dari WHO. Nah kami tuh punya DSM yang kelima, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Nah di situ ada namanya parafilia. Parafilia itu ada parafilia dan parafilia disorder. Parafilia itu adalah perilaku seksual yang tidak biasa. Tapi kalau udah sampai parafilia disorder, artinya perilaku seksual yang menyimpang. Udah menyimpang. Kenapa? Karena parafilianya aja bisa jadi baru fantasinya. I see. Ya kan, fantasi memang menyimpang, tapi belum tentu kriminal. Karena dia tidak ada pemaksaan, gak ada apa-apa. Misalnya apa sih parafilia? Pedofil. Oh itu ya? Eksibisionis. Frotteurism tuh yang suka gesekin kelamin di tempat rame. Aduh. Itu kan di bus, ya kan, kalau lagi ngantri, lagi desak-desakan, frotter. Voyeurism yang terangsang dengan ngintipin. Gitu. Terus ada sadomasokis gitu, sadism yang merasa terpuaskan dengan menyakiti baik secara verbal atau fisik. Ada yang juga kalau masokis itu yang disakiti. Tapi sekali lagi ini bukan alasan untuk KDRT ya. Saya orangnya soalnya sadism, itu juga pakai konsen gitu ya. Nggak main asal cambuk aja gitu ya, no gitu BDSM ya. Ya ini ya. BDSM. Nah, terus ada fetish. Fetish itu adalah penyimpangan perilaku seksual. Ya, tapi belum tentu ini kriminal. Gitu. Ya, jadi fetish itu adalah mereka-mereka yang terangsang dengan bagian tubuh non seksual atau benda-benda non seksual. Misalnya apa? Saya nggak bisa hubungan seks kalau nggak ada bantal ini. Oh, gitu ya? Iya. Bantal aja ya? Bantal aja misalnya. Ya? Saya Atau nggak bisa kaki hubungan. gitu. Paling Paling banyak saya tuh suka kayaknya. kaki atau ketiak, tulang belikat, pusar, Oh, jari-jari. Gitu. Tapi yang pokoknya yang bukan seksual yang kayak area. misalnya payudara, kelamin itu enggak gitu ya. Nah, ada yang saya maunya kamu, jadi gini, saya maunya kamu itu, saya tuh fetish itu artinya saya hanya bisa berhubungan seks, misalnya fetishnya itu high heels gitu. Kamu pakai high heels, kalau kamu nggak pakai high heels saya turn off. Dan di ranjang harus pakai high heels, itu fetish. Beda dengan sexual preference. Sexual preference misalnya saya tuh lebih suka gaya nyamping dibandingkan gaya dari atas. Saya tuh suka ada variasi misalnya pakai madu gitu ya. Madu lengket juga lagi gitu misalnya ya. Itu adalah preferensi, artinya pilihan aja. Kalau tidak ada si pilihan ini, bedanya sama si parafilia atau si fetish ini, kalau tidak ada ini dia masih bisa berhubungan. Tapi kalau gitu si fetish, kalau ininya diangkat, fetishnya dia diangkat, bener-bener nggak bisa. Nggak bisa terangsang sama sekali. Gitu. Gitu. Nah, yang membuat si kejadian gilang bungkus, kenapa dia fetishnya itu jadi kriminal? Karena dia memanipulasi. Jadi harusnya dia datengin orangnya bilang gini, Raisa kamu cantik banget, aku kepengen banget dong ngeliat kamu dibungkus pakai kain jarik. Terus kamu bilang misalnya, oh oke, boleh, nggak apa-apa. Tapi kan dia, aku mau melakukan penelitian. Nah, anak sastra meneliti ini tuh apa hubungannya gitu kan? Saya mau meneliti ini supaya gini. Nah, memang orangnya nggak disentuh, tapi kan itu sudah menjadi objek seksual. Itu adalah manipulasi, akhirnya jadi kriminal. Jadi boleh sebuah penyimpangan belum tentu kriminal, tapi tidak semua penyimpangan atau fetish itu adalah penyimpangan kan, dan bagian juga dari perilaku seksual yang tidak biasa, gitu. Itu bukanlah preferensi seksual, gitu. Misalnya kita bercinta harus ada bunga matahari di situ. Kalau tidak ada, aku nggak bisa. Nah itu fetish. Iya itu fetish ya. Tapi kalau ada bunga matahari, terus ininya warnanya pink, aku lebih nafsu deh. Itu sexual preference. I see. Ya. Oh wow, ini ilmu baru juga nih buat saya nih. Baru tahu bedanya dan batasannya. Ya. Berarti sebenarnya kita harus konsultasi ke profesional loh untuk tahu nih sebenarnya
gimana ya solusinya? Iya, jadi sebenarnya kalau pengen nambah variasi hubungan seksual, mempersiapkan pernikahan, kan nggak semua orang udah pernah melakukan hubungan seks. Nah, kalau misalnya mau hubungan seks pertama kayak gimana, nggak apa-apa loh untuk konseling, atau untuk Mbak Zoya setelah punya anak kok kayaknya ngedrop banget sih kehidupan seks kami, Mbak. Ya konseling, jangan selingkuh. Gitu. Jangan selingkuh, jangan yang lain-lain dulu, dibahas dulu, temukan solusinya. Cari cara berdua, kadang-kadang juga suka gitu, Mbak saya mau coba ini nih gitu, misalnya ya ada yang suka, saya mau threesome, saya mau anal seks, saya mau ini, saya mau itu gitu. Itu kan variasi, saya mau swinger, mau bertukar pasangan. Emang itu bukan penyimpangan ya, anal seks, threesome, swinger itu bukan bagian dari penyimpangan si parafilia tadi, tapi itu bukan perilaku seks yang sehat juga. Yes. Saya kadang-kadang suka bercanda sama gini, udah pernah nyoba gaya helikopter belum? Belum kan, gaya helikopter yang muter-muter 360 derajat tuh. Coba aja dulu itu deh, jangan anal dulu lah gitu. Bahaya, resikonya tuh banyak banget bahayanya. Betul. Nah kalau misalnya tadi berhubungan dengan setelah melahirkan, terus menurun gitu ya, itu kan katanya harus latihan senam Kegel. Oh iya. Itu penting juga, bermanfaatkah secara menurut Mbak Zoya gimana? Cuma gini nih, sebenarnya senam Kegel itu sangat-sangat disarankan buat mereka yang udah usia 30 tahun ke atas gitu ya. Baik yang apalagi yang sudah pernah melahirkan, kalau yang belum juga sebenarnya oke. Cuma kan kadang-kadang ada orang pakai isu keperawanan lah apalah gitu, itu ribet banget gitu kan. Senam Kegel itu paling bagus sebenarnya kalau ada bola Kegelnya yang dimasukkan ke dalam vagina. Oh gitu ya. Apalagi yang ada biji-biji yang berat gitu kan, ada berat-beratnya tuh, ada gram-gramnya beragam gitu. Itu paling efektif gitu. Karena itu liang vagina itu dia punya kolagennya. Jadi meskipun belum pernah melahirkan, itu akan berkurang. Jadi nggak bisa bilang tuh vaginanya longgar lah bla 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 segala macam. Memang pasti akan seiring umur bakal begitu gitu ya. Makanya harus dilatih. Harus dilatih. Tiap hari atau gimana? Sebaiknya tiap hari setengah jam. Serius? Wah itu capek sendiri ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai bola itu bisa sih kita misalnya kita lagi di meja begini kan kita bisa kayak nahan pipis lepas, nahan pipis lepas gitu. Tapi memang lebih efektif kalau dengan senam panggul gitu. Kalau ada yang males banget tapi punya duit ya bisa LVT, laser vagina treatment. Oh I see. Gitu. Itu juga bisa jadi solusi ya, pilihannya. Itu sama aja dengan 20.000 kali Kegel. Wow. Makanya it's quite pricey tapi ya worth it gitu untuk menambah kemampuan kita untuk bisa merasakan orgasme. Sama juga baik buat mereka yang habis melahirkan. Itu kan pasti susah nahan pipis tuh, ketawa pipis terus bersin, batuk, pipis biar dikit kuat gitu. Lagi ya. Biar kuat lagi gitu. Jadi kehidupan seks udah pasti berubah setelah punya anak. Meskipun misalnya masih oke sih, dulunya tuh semangat banget, abis itu udah enggak. Itu adalah perubahan yang relatif normal kok terjadi gitu ya. Jadi makanya penting buat perempuan-perempuan yang sudah biasa memberikan afirmasi positif pada dirinya, ya setelah pasca melahirkan dia juga jadi cepet tuh backupnya. Karena jangan lupa kan ada baby blues. Semua orang pasti ngalamin baby blues 2 minggu, nggak mungkin enggak gitu ya. Kalau misalnya setelah baby blues ada yang keterusan jadi postpartum depression gitu ya. Kita ingat yang berita baru-baru ini ada seorang ibu gitu dalam kereta sampai mau ini anaknya. Karena banyak orang masih menyepelekan depresi itu sendiri kan, dibilang kurang bersyukur lah, kurang nikmat Tuhan, nggak ada hubungannya. Namanya stres ya. Namanya juga stres gitu. Jadi kalau itu berkurang, diskusikan sama pasangan. Kalau udah nggak bisa cari jalan tengah, ya pergi konseling. Ya, betul. Konselingnya itu sama profesional, jangan sama tetangga lagi-lagi. Atau pergi ke dukun. Bolak-balik begini mulu ngingetinnya. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan netizen ya. Tanya netizen, pernah nggak nih Mbak Zoya sebagai seorang seksolog mendapatkan foto-foto tidak senonoh nih melalui sosial media? Kepo banget sih netizen saya. Wah, zaman awal-awal jadi seksolog itu gila banyak banget sih. Oh iya? Iya, saya ngerasa serem banget ya. Iya, itu benar-benar pelecehan seksual. Sebenarnya tuh KBGO ya, kekerasan berbasis gender online kan itu. Itu bisa dilaporin loh sekarang ya kan dengan adanya undang-undang ITE. Jadi hati-hati nih, jangan pernah lagi ya kayak gitu ke Mbak Zoya, nanti laporin loh. Saya cukup galak sih, sekarang jangan undang ITE saya laporin, tapi dulu tuh bener-bener frustrasi banget gitu. Terus kadang-kadang ngirimnya tuh alasannya tuh ya ampun, senyebelin itu ya, aneh bilang gini,
Mbak, saya mau lihat dong menurut Mbak penis saya sehat apa enggak? Saya bukan dokter gitu ya, dan saya nggak mau, saya seksolog memang betul, tapi saya nggak meriksa badan, saya nggak ngasih resep nggak segala macam. Kalau kamu merasa bermasalah dengan kelaminmu, cobalah ke urologi atau ke andrologi aja, saya bilang gitu kan. Ya tapi kan Mbak Zoya perempuan, saya pengen tahu menurut Mbak Zoya penis saya bagus apa enggak. Saya bilang, nih kalau gue tinggal di luar negeri nih ya, gue udah bikin pasti www.ratemypenis.com. Banget yang ngirim itu. Saya bilang, hey, I'm not a porn star, I'm a sexologist. Aduh, gawat banget. Aduh. Sabar banget ya Mbak Zoya nih pasti ya. Serem. Ya udah kalau gitu kita main games aja gimana? Oke, biar menghibur semuanya. Kita main games yes or no. Siap. Jawabannya. Nah, sebelum Mbak Zoya jawab, kalian jawab dulu nih ya, Lovely People ya. Kira-kira tahu nggak nih jawabannya? Yang pertama, sperma tumpah penyebab istri sulit hamil. Yes or no? Yes and no. Itu dua-duanya. Dua-duanya katanya. Kenapa dua-duanya, Mbak? Karena tergantung kan, gini, kalau sperma tumpah itu pasti ini teknikal banget ya. Sebenarnya kemampuan si spermanya itu berenang sangat-sangat pengaruh, ya kan? Yeah. Kan kalau spermanya tumpah keluar gitu, atau misalnya ada yang maunya dikeluarin di luar lah gitu ya, misalnya atau teknik coitus interruptus gitu, metode kontrasepsinya. Jadi dicabut pas lagi sebelum orgasme dicabut dulu, lalu ejakulasi di luar tubuh gitu kan ya. Itu kan bikin jadi sulit hamil gitu misalnya. Iya dan tidak. Kenapa? Iya, resikonya tetap ada. Ada yang namanya perikam. Perikam itu pada saat seorang laki-laki sedang excited gitu ya, sedang excited berbunga-bunga, itu bisa ada tuh setetes gitu dia keluar. Nah, setetes itu gitu, itu kan hanya butuh satu sperma untuk bisa terjadi kehamilan. Setetes itu bisa ya ada 1000-an lah ya. Ribuan malah ya. Jadi buat mereka-mereka yang udah kita biar kamu nggak hamil, keluarin aja di luar. Tetap ada resiko. That's very risky. Udahlah pakai kondom, jangan kayak orang susah hari gini ya. Banyak ya solusi kontrasepsi yang dilakukan ya. Oke, selanjutnya yes or no? Gangguan seksual hanya dialami oleh pria. No. No, ternyata perempuan juga ya. Perempuan juga. Gangguan seksual yang paling sering dialami pria itu repotnya gini, mereka itu nggak bisa ejakulasi kecepatan, kalau nggak bisa keluar kecepatan, atau udah lama main nggak keluar-keluar. Itu pusing buat para pria. Oh gitu. Ya Mas ya? Jadi kalau namanya ejakulasi prematur sama delay ejaculation itu problem banget buat pria. Tapi seringkali perempuan nih nggak punya masalah apa-apa terhadap tubuhnya dan seksualitasnya, itu terkena masalah, terdiagnosa masalah karena laki-lakinya nggak bisa ereksi. Jadi misalnya nih, kalau saya misalnya ngeliat nih, Objin ngirim ke saya gitu ya, misalnya Mbak Zoya nih ada referensi masalah disfungsi seksual pada si perempuan gitu. Kalau si laki-laki sudah tahu, masalahnya mungkin kalau saya dikirimin sama uro, sama androlog gitu, pasti masalahnya DE gitu, disfungsi ereksi gitu ya, atau ejakulasi prematur gini-gini segala macam. Tapi kalau perempuan saya tanya dulu, apakah ada masalah sakit, pain gitu ya, kesakitan pada penetrasi atau asumsi kesakitan sehingga nggak bisa penetrasi, vaginismus dan segala macam, kaku gitu ya. Kaku gitu mau diapain, itu kan involuntary muscles. Atau karena suamimu bermasalah, suamiku bermasalah. Nah, ketika si lakinya nggak bisa ereksi, dia kan jadi tidak terpenuhi. Itu didiagnosa sebagai problem. Gitu. Sedih banget kan jadi perempuan. Jadi Iya. kalau lakinya tidak, itu makanya kadang-kadang, walaupun saya tidak membenarkan ya para perempuan, ibu-ibu ya, kalau memarahi suaminya ketika suaminya tidak bisa ereksi, itu makin dimarahin makin ciut, makin stres, makin down makin lagi. Stres, makin down gitu. Jadi justru cari solusi ya, sama-sama solusi. cari solusi. Oke, selanjutnya yes or no? Selaput darah yang tidak pecah pertanda sudah tidak perawan. No, big no. Ini masih jadi momok banget di masyarakat. Andalan kok banget. nggak ada darahnya katanya. Malam pertamanya udah nggak luka katanya. Justru bagi para pria yang baru pertama kali berhubungan seksual gitu ya, mau malam pertama, mau malam setelah pesta kek gitu ya, mau apapun itu, kalau sampai kamu membuat hubungan seksnya itu sampai berdarah-darah dan kesakitan, kamu nggak jago berarti. Bahaya banget. Takut tuh bahaya gitu kalau sampai segitu. Karena gini, selaput darah itu
kayak kawat nyamuk loh, bolong-bolong. Beda-beda ya Iya. bentuknya ya. Iya, bentuknya beda-beda. Ada yang agak tipis, ada yang agak banyak. Dan itu nggak segampang jatuh dari sepeda. Nggak segampang itu. Dia bener-bener, bahkan ada perempuan sudah melahirkan normal. Anaknya 2, satu kali datang ke rumah sakit gara-gara, wah robek nih ininya. Selaput darahnya. Suaminya bingung, kan dia kita udah nikah lama, keluar bayi juga dari situ, kok dia masih berdarah-darah, selaput darahnya karena apa? Karena belum siap hubungan seks, tengah malam jam 2 pagi, suaminya pulang, yang dinas yuk, yang cus, langsung begitu, ya berdarah lah. Ya, jadi penetrasi itu kan butuh lubrikasi, butuh dianya merasa terangsang dulu. Jadi biasanya yang membuat berdarah itu karena dia belum terangsang dulu, belum panas sempurna, gitu belum ya. ada lubrikasi. Makanya bagi yang baru pertama kali berhubungan seks, please jangan lupa untuk pakai gel. Hari gini nih tahun 2023 bisa beli di mana-mana gelnya. Benar. Dan itu bisa membantu ya untuk melancarkan. Dan belum tentu Itu juga bukan tanda keperawanan sama sekali. Iya, belum tentu juga bentuknya si selaput darahnya itu emang intak gitu. Iya. Bisa aja emang udah dari awal, dari lahir Emang nggak begitu nggak bentuknya. intak, bentuknya nggak rapet. Iya. Jadi ya udah, nggak ada yang buka. Kalau rapat juga mesti dibolongin. Mesti dibolongin, kalau nggak menstruasi nggak bisa keluar darahnya. Iya. Oke, yang selanjutnya, Ya. yes or no, sering melakukan hubungan suami istri bikin awet muda. Yes. Wah, yes. Kenapa mereka yang masih belum menikah yesnya kenceng banget? Oke. Mereka yang Alhamdulillah ya. sering dan menikmati hubungan seksnya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada orang nih datang ke tempat kerja terus cemberut aja, kita kan suka nyangka dia belum dikasih kali sama pasangannya. Kan suka bercanda gitu kan. Iya. Kalau datang cerita, halo selamat pagi semua. Oh, gitu. baru dapat jatah nih. Baru dapat jatah nih gitu. Ada benernya juga. Jadi kalau misalnya di dalam sport psychology gitu ya, para pelatih itu sering menggunakan teknik ini gitu ya. Kalau mereka ingin si pemain bolanya ini misalnya, saya pengen pemain saya ini agresif nih. Ya mungkin dia pengen strikernya lebih agresif. Itu biasanya nggak dikasih hubungan seks dulu sama istrinya. Supaya lebih agresif. Gitu. Iya. Nah kalau dia saya kepengen misalnya middle field saya nih ya, yang pemain tengah saya ini lebih smart nih, dia mesti bisa mikir. Dia harus hubungan seks, gitu. Supaya apa? Supaya kalau udah hubungan seks dia cerdas. Ada rilis ya. Pikiran prefrontal suami itu cortex-nya begitu lebih ya. smart. Laki-laki ternyata seperti itu ya. Akan lebih cerdas kalau memang sudah keluar Kalau ya, sudah rilis. keluar, prefrontal cortex itu lebih cerdas aja gitu ya dibandingkannya. Nah perempuan yang juga menikmati hubungan seksnya, sekali lagi menikmati ya, yang nggak faking orgasm segala macam. Perempuan juga lebih produktif. Biasanya makin males gosip, males ngerusuhin temen, karena udah ngerasain enaknya orgasme itu sendiri. Oke, berarti yang disarankan berapa kali seminggu? Nah, coba kalau kita misalnya tanya. bukan LDM gitu, sangat-sangat disarankan long distance marriage atau long distance relationship yang jauh-jauhan ya, misalnya bisa deketan, itu saya sangat-sangat minimal banget gitu ya, apalagi usianya 30-an sampai 50-an tahun, seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Oke. Minimal. Terus seminggu 3 kali bagus, tapi minimal seminggu sekali. I see. Kalau udah ngerasa misalnya abis punya anak, ya Mbak Zoya udah 6 bulan nih nggak hubungan seks, coba dong konseling, jangan nunggu setahun, 2 tahun, tau-tau Mbak Zoya kita udah 3 tahun nggak hubungan seks, jangan ya, itu sexless marriage itu, aduh capek sedih. banget. Ya kayak tadi nggak terpenuhi banget. ya segitiganya tadi ya. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. Yes or no, melakukan hubungan suami istri paling baik justru di pagi hari. Yes. Oh yes ya. Oh wow. Yes ya. Biasanya kan malam tuh katanya. Olahraga malam istilahnya. Malam itu relatif lebih oke buat para perempuan. Karena perempuan itu kan pasti gampang sekali itu ya untuk terdistraksi karena bisa memikirkan banyak hal pada waktu yang bersamaan. Gitu. Tapi idealnya sebenarnya buat laki-laki itu kalau kita nih perempuan nih, kita mau memanfaatkan apalagi yang udah lama banget nikahnya ya, pagi hari itu serangan fajar itu mantap loh gitu ya. Ada istilahnya ya, serangan fajar, baik. Karena kita bisa memanfaatkan morning glory atau morning erection. Gitu, morning erection itu adalah kemampuan di mana sperma ereksi paling keras. Oh gitu. Kan kita butuh kekerasan. Tapi bukan kekerasan KDRT. tangga, kekerasan sperma, kekerasan penis aja lah, ya kan lebih enak. Oke, Mbak Zoya, siap.
Kita dukung yang KP aja ya. Oke, thank you so much. Udah seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Udah mampir ke channelku. Boleh dong terakhir nih kasih tips-tips supaya hubungan suami istri tidak membosankan. Bagaimana nih? Jadi para suami dan istri, yuk saya selalu percaya bahwa kalau cinta itu mencari cara, bukan mencari alasan. Karena saya juga yakin bahwa sebenarnya setiap orang itu yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Ya, wow. Jadi kalau bisa dua-duanya. Oke, mantap kalau bisa dua-duanya. Thank you so much. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Lovely people, jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Piu 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 piu.